sore itu saya pulang kerja. Sorry. Saya dapat pap dari dia. Foto jadi dalam kondisi yang nggak pakai busana sama sekali. Nggak ada benang selai pun. Saya tanya dong. Tapi bulu ada. Gembel. Jadi saya bilang gitu. Gue mau keluar. Langsung ditenot. Oh dia. Iya. Oh dia. Ditekep gitu. Ditekep sama dia ya kan. Wah ini gimana nih, mau nggak mau gecrot. Wah keluarlah benih-benih cinta di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang paling tampan pastinya se-Bekasi dan sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan host Jejak Backpacker? Ale Jejak Backpacker. Nah teman-teman, dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, saya telah kehadiran seorang narasumber. Siapakah narasumbernya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Bolot Waseso. Waalaikumsalam Bang Ale Jejak Backpacker. Ketemu lagi akhirnya dengan Bang Bolot ya. Iya Bang Ale. Bang Bolot ini ada di mana-mana loh. Kayaknya iya, dia banyak diundang di sana sini, bahkan di channel-channel besar ya udah diundang. Kemarin ketemu di mana Bang? Di Mob Channel ya. MOP Iya ya? benar. Ih, keren banget. Bentar lagi ini ada di Denny Sumargo sama Deddy Corbuzier. Amin. Sama mukbang. Sama mukbang apa? Babi. Apaan ke mukbangnya? Oke Bang Bolot. Nah, sekarang waktu itu kan Bang Bolot kisahnya tentang anak pang ya, Iya, betul. anak pang. Nah, sekarang ini Bang Bolot mau menceritakan tentang apa nih, Bang? Cerita tentang pacaran sama PSK sih. Oh, wow. Iya. Wow. Pacaran dengan PSK. Iya. Oke. Lanjut langsung aja. Setahun ketipu, ceritanya nggak tahu kalau dia itu PSK. Oh, Gitu. Ketahuannya pas terakhirnya sampai saya punya anak. widih. Dari dia, serius. Oh, Iya. oke. Wah, banyak banget ya kisah-kisah pengalaman Bang. Bahaya. Oh, ini bahaya luar biasa. Kirain mukbang babi doang. Canda ya Bang. Iya, siap. Oke, Bang, langsung aja ceritanya. Cerita nih. Ya, cerita bukan makan. Oh, iya. Langsung Kirain. silakan Bang Bolot. Oke. Ceritanya ini pada tahun 2013. Waktu masih unyu-unyunya ya. Enggak, udah jadi babi itu. Oh. Bang. Udah jadi bangsat ya, udah kenal PSK kan. Ya awal mulanya saya tuh kenal dia tuh dari adik-adian. Jadi adik-adian saya tuh waktu itu ngabarin saya karena dia butuh uang kan. Dia nikah. Kebetulan suaminya itu kerjaannya carut marut. Jadi dia itu nggak bisa, gimana ya, pemasukan hariannya nggak ada. Terus akhirnya mungkin karena dia pusing kali, tadi mau gade handphone. Dia gade handphone, saya nggak mau gitu karena nggak percaya. Takutnya barang rusak kan. Iya. Dikasih ke saya, mending saya datang ke rumahnya aja gitu. Saya datang ke rumah dia, kebetulan nih ada si cewek ini. Cewek ini saya nggak tahu dia tuh siapa, tapi adik-adian saya tuh kenalin. Kak, kenalin temen gue. Kenalan dong ceritanya Bang Ale. Pas habis kenalan, cewek ini nih ngeresponnya kayak binal banget Bang Ale. Oke. Masang muka itu muka-muka kayak cewek-cewek. Wah kayaknya target gue nih. Cuman saya nggak berpikiran kalau dia tuh cewek nggak bener. Nah dari situ tukar kontak ceritanya. Ngobrol nih sama dia kan di situ, bla bla udah panjang lebar. Besok paginya ngechat. Bang di mana? Bisa jemput saya nggak? Nanti malam saya pulang jam 11. Di mana? Daerah Pondok Gede. Jam berapa? Jam 11. Oke lah. Ceritanya jam 11 malam nih saya pulang kerja, jemput dia nih. Dari situ saya nggak curiga sama sekali Bang Ale sama dia. Oke. Kalau dia tuh pekerjaannya seperti itu. Tapi pas dia naik motor sama saya, leher diciumin mulu. Serius? Dari belakang sampai samping. Diciumin sama dia. Lah, saya tegur kan. Ini apa ya maksudnya? Kok nyium-nyium kayak gini?
Udah nggak apa-apa, yang penting kamu seneng kan. Oke. Ya, Ya, sekarang seneng dong. gimana nggak seneng ya kan. Kita baru kenal sama si perempuan ini, tiba-tiba kok dia ngerasa kayak kita tuh kayak udah pacaran aja gitu. Buas, dia meluk, kita kan ditempelin bobanya dia di belakang, itu seneng banget Bang Ale. Sampailah di depan rumah dia. Dan nggak taunya rumah yang saya sambang itu bukan rumah dia. Rumah ininya dia, pick up-annya dia. Rumah pick up-an. Oh, dia Antar jemput. Antar jemputnya di situ. Antar jemputnya di situ. Nah, saya sempat duduk di situ tuh. Ada beberapa cewek nih yang datang, satu dua, bening-bening banget Bang Ale, ngalahin sayur sop. Saya ngeliatnya ada yang bodinya segitiga, ada yang angka 8 sampai angka 0. Semua tuh ada. Angka 0 mau gendut dong. Iya, kayak gitu. Tapi padat berisi gitu Bang Ale. Padat berisi, putih, bening deh pokoknya. Terus saya sempat ngobrol kan, nanya sama dia, ini kok banyak banget malam-malam pada datang ke sini? Ya ini cuman teman-teman tongkrongan doang Bang, kata dia. Mungkin circle kali, kata saya gitu kan. Circle gaib. Enggak, itu udah mati Bang. Suwe banget. 10 bulan gitu. Udah mati ya. Iya, jadi mayat itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Ya, terus ada beberapa cewek nih yang sempat mau ngampirin saya gitu. Jadi si cewek ini sebut aja si N ya. Si N ini nggak terima gitu karena mungkin dia tahu takutnya busuknya dia kegep, tawan sama saya. Nah dari situ udah berteman lah ceritanya Bang Ale, akrab tuh, kemana-mana setiap malam. Ya aktivitasnya tuh selalu keluar itu jam 10 sampai jam 2. Kita mikirnya gini logikanya Bang Ale, mana ada sih perempuan itu keluyuran sampai jam 2 malam sampai jam 3. Dan udah gitu nganterinnya apa kalau dia bilang itu mau ke rumah temen, cuman tempatnya beda-beda. Okay. Misalnya di ujung Keranggan, di ujung aspal, kok setiap hari ada aja temen yang ngundang. Apakah dia itu sepenting itu? Gitu loh. Saya cari tahu dong sama adik-adikan saya ini, sebut si A. Saya tanya sama dia, A, gue pengen tahu deh kerjaannya dia ini apa sih? Oh kerjaannya dia Kak nutupin nih, nggak ngasih tahu sama sekali. Terus karena saya desak kan, dia jujur. Dia tuh sebenarnya, udah deh, nggak jadi deh, nanti aja kakak tahu sendiri. Saya cari tahu sendiri dong. Kok bisa ya gitu? Maksudnya si perempuan ini keluar malam di kerjanya apa gitu? Kalau misalnya LC pun pasti larinya ke karaoke dong. Ya. Ya kan? Ini kok larinya dari rumah ke rumah. Jadi lokasinya tuh kayak tempat penginapan, terus kayak hotel. Ya mungkin teman-temannya dia kerja di situ. Tapi setiap hari tuh selalu beda tempatnya. Gitu. Akhirnya kita pacaran lah. Enggak sih, enggak pacaran dulu. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama dia, mungkin dia nyaman kali sama saya. Pakai pakaian dulu. Enggak, belum nyampe ke situ. Oke. Tiba-tiba nih perempuan jadi agresif. Sore itu saya pulang kerja. Saya dapat pap dari dia. Foto jadi dalam kondisi yang enggak pakai busana sama sekali. Enggak ada benang selai pun. Saya tanya dong. Tapi bulu ada. Gembel. Jadi ketutupan gitu ya. Tapi tetap posisinya dia yang kayak gitu Bang Ale. Saya tanya ini maksudnya apa? Oh, kamu yakin nih nggak nafsu sama aku setelah kamu nganterin aku, kita udah kayak orang pacaran. Kok ngomong kayak gitu kenapa? Ya udah kita ketemuan yuk. Malam tuh ketemuan ceritanya Bang Ale. Nggak taunya dia ini punya kos-kosan sendiri. Kos-kosan di daerah Jatiwaringin. Ya pasti teman-teman yang nonton orang Pondok Gede tahu lah kosan itu. Sampai di sana terjadilah baku Hantam. nikmat. Kalau baku hantam kan berantem nih. Kalau baku nikmat beda lagi. Di situ juga Bang Ale, sifat kebodohan saya nongol. Yang awal mulanya saya kalau pacaran tuh cuma berani kiss kayak gitu kan, kayak ngeraba kayak gitu. Ini agresif banget Bang Ale, sumpah. Nyampe di situ, pintu dibuka, masuklah ke dalam, lampu dimatiin. Ngobrol dulu, saya masih inget tuh, ngerokok. Dia tiduran di belakang saya. Pas saya nengok, cuman pakai bra doang sama celana dalam. Oke. Gimana sih kita laki-laki gimana nggak terpancing sama yang kayak gitu? Akhirnya saya tutupin pakai selimut, nggak mau. Emang kamu nggak nafsu?
ngeliat saya atau kamu memang gak doyan perempuan? Ya enggak, maksudnya gini loh, aneh aja. Kenapa gitu loh, kita sebagai TTM lah jatuhnya teman tapi mesra gitu. Kok tiba-tiba kamu mau berperilaku seperti ini? Ya udah nikmatin aja. Terjadilah baku nikmat hari itu. Dan di situ saya baru ngerasain tuh Bang Ale, nikmatnya kayak di Wakok kayak gitu. Pokoknya apalah semua gitu saya nikmatin. Tapi yang paling parahnya lagi, karena mungkin sifat binalnya dia itu ya terbilang memang binal karena memang kerjaan dia seperti itu ya. Di badan saya tuh selalu ada cap. Tahu cap Bang Ale? Ya, Kayak kesupangan ya. Iya, kayak Kismart gitu modelnya. Dia tuh selalu melakukan hal yang seperti itu. Kalau dia nggak melakukan hal seperti itu ke laki-laki, itu menurut dia nggak bagus, dia nggak mau. Jadi laki-laki itu harus terima. Sedangkan kondisi saya aja kerja kan. Di leher nih ceritanya 3 nih. Dibuatlah malam itu sama dia. Pagi bangun, saya nggak sadar. Mandi nih. Untungnya bokap nyokap saya tuh belum bangun. Saya berangkat kerja. Jam berapa tuh opening toko waktu itu jam 10. Bos saya nyamperin. Lot, kenapa? Lu kayak kagak ada malunya lu jadi manusia. Kenapa emang? Itu leher lu. Astagfirullah kata saya. Sini Bang Ali nih. Bentuk naga. Iya bentuk naga sini nih. Jadi sini 1, 2, 3. Astagfirullah lupa kan. Saya tempelin tuh pakai inian. Pakai apa namanya solasi. Apa sih Hansaplas. Solasi saya tempelin. Saya tempelin. Teman saya ada yang jahil. Bolot sekarang udah dewasa ya, udah bisa kayak gitu. Tapi jujur Bang Ale, memang itu kali pertamanya saya tuh ngelakuin hal seperti itu. Di 2013 itu. Oke. Istilahnya sebangsat-bangsatnya saya, ya baru itulah saya ngelakuin sampai intim kayak gitu. Nah, jadi setelah saya melakukan hal seperti itu, langsung tuh jiwa dewasa saya tuh. Jadi butuh, pengen. Itu ngelakuin hampir setiap hari Bang Ali. Sama si A ini. Iya, sama si N. Iya. Ah, itu kan adik-adian saya. Oh iya ada. Iya, terus setiap hari tuh selalu ngelakuin hal seperti itu. Cuma saya mikirnya gini, ini nggak sakit apa ini perempuan? Setiap hari kan saya tusuk. Tapi kan udah namanya dia udah sering. Kan saya nggak tahu. Iya. Saya cuma tahu notabene dia tuh sebagai joken. Iya kan? Cuma sebagai janda, saya nggak tahu kalau dia tuh sebagai PSK. Sampai pada akhirnya saya tuh dijebak sebenarnya Bang Ale. Sama si perempuan ini. Saya beberapa kali mau dijebak, jadi buat dibuang di dalam. Oke. Saya nggak mau. Karena apa? Tetap dipuser. Enggak sih, di paha, di pala, di muka. pokoknya di sekujur tubuh udah saya jajalin semua kan, saya bilang setiap hari. Gitu loh. Fetisnya orang-orang seperti itu tuh aneh Bang Ale. Aku lagi pengen di muka nih. Aku lagi pengen di dalam mulut. Aku lagi pengen di rambut, di badan atau di sekujur tubuh yang lainnya. Oh. Karena apa? Mungkin karena memang hiperseks ya, atau dia itu udah melebihi kapasitas seksnya dia gitu kan. Jadi dia ngelakuin hal seperti itu. Sempat berjalan sampai setahun itu. Pokoknya ya saya nikmatin lah, karena apa ya, setiap hari saya dikasih gratis. Gratisan lah. Daging segar. Daging segar masih fresh. Terus si adik-adian saya ini sempat ngilang. Karena apa? Dia minjem duit sama saya nggak ngebalikin. Kebiasaan manusia lah seperti itu ya kan, minjem terus ngilang. Akhirnya saya cari tahu dia di mana. Ketemu nih ceritanya sama saya di daerah Jakarta Timur. Saya datang ke sana, saya nggak ngebahas tentang uang itu. Saya cuma mau tahu aja nih si perempuan ini siapa sih sebenarnya gitu. Disitulah dia baru terbuka. Terbukanya itu dari pas kejadian saya nembak di dalam. Oke. Itu dipaksa sama dia. Kondisi saya tuh dikasih minuman. Ya malam itu saya mabok lah, udah mabok parah. Dijebak sama dia, terus pas mau keluar gitu ditahan, dia di atas. Jujur saya paling gak kuat Bang Ali kalau cewek tuh udah di atas. Si Imron saya jujur paling gak kuat. Oke. Karena fetishnya beda aja gitu, kalau dia udah di atas kan perempuan ya Bang Ali pasti ngerasain lah. Terus pas abis main itu dipaksa. Saya bilang nih, gue mau keluar. Langsung ditenep sama dia. Iya, Oh, dia ditekep gitu. Ditekep sama dia ya kan.
wah ini gimana nih, mau nggak mau gecrot. Wah keluarlah benih-benih cinta di situ kan, buah hati saya dalam situ. Kepikiran nih Bang Ale, wah masa iya sih bakalan jadi? Nggak taunya bener jadi Bang Ale. Oh. 1 bulan itu, ya mungkin saya masih ini doang sih, komunikasi kayak gitu sama dia kan. Terus tiba-tiba si dia ini nggak taunya udah hamil 1 bulan. Sedangkan saya baru nembaknya aja bulan lalu, hampir 2 mingguan. Kan pinter dong. Betul. Saya dijebak nih. Nah makanya saya nemu ini adik-adikan saya. Adik-adikan saya desak. Saya ngomong begitu, akhirnya dia mungkin punya rasa iba ya. Dia bilang, iya kak maaf, aku bohong sama kakak. Sebenarnya dia itu pekerja seks komersial. Bener loh, iya selama ini dia tuh pekerja seks komersial sama kayak aku. Lu juga? Iya, sekarang uang dari mana? Kata dia. Kalau nggak kayak gitu tuh aku nggak punya uang kak. Ya terus lu minjem duit sama gue kenapa kabur? Ya enggak kak, karena aku pusing aja, suami aku nggak mau tanggung jawab. Jadi si A ini semenjak punya suami udah nggak kayak gitu lagi. Udah berhenti. Makanya dia uang harian tuh nggak ada pemasukan gitu. Makanya dia pas punya utang sama saya nggak enak dia kabur. Sebenarnya sih saya nggak masalah karena ya masih ratusan ribu gitu. Nah terus kembali lagi ke si cewek itu, si N itu datang ceritanya ke tempat kerja saya, ngancem tuh Bang Ale. Saya sampai dibawain pisau sama dia. Saya mau diituin lah sama dia. Saya bilang gini, ya sekarang salah saya di mana gitu loh. Kan saya udah ngasih aba-aba nih, mau keluar. Kenapa ditahan? Kenapa makin ditindih? Ya kita kan sama-sama menikmati malam itu. Nggak ada salahnya dong. Ya kan, tapi kita harus tahu konsekuensinya seperti apa. Kalau misal terjadi hal yang seperti ini, siapa yang mau bertanggung jawab? Saya berani bertanggung jawab. Cuman setelah saya tahu kamu ini siapa, saya jadi punya pikiran yang enggak. Takut dia ini bukan anak saya. Tapi biar kayak gimana pun, kalau memang sampai dia jadi, sampai dia besar pun, sampai sekarang saya juga masih ngasih nafkah. Masih sih kadang-kadang setiap bulan saya ngasih duit ya nggak seberapa lah buat dia gitu, perkembangannya dia sampai dewasa sekarang sampai sekolah ini sih masih saya ngurusin gitu. Nah si mamanya ini kadang-kadang masih sering ngajakin padahal lu punya suami. Masih kadang-kadang ya mungkin karena duit yang nggak ada. Sekarang gini Bang Ale, dia kerja itu semalaman itu kadang-kadang dia kalau pulang bisa bawa duit 1 juta atau 2 juta setelah dia jujur tuh sama saya. Sekarang semalaman. Sekarang 1 orang 3,5. Kalilah malam itu bisa 6 tamu atau 3 tamu kan, 3 tamu aja udah ketahuan udah berapa. Udah hampir 1 juta lebih. Nah terus dia tuh ngajakin nih sampai sekarang. Sebenarnya saya masih ingin karena apa? Ya karena perjaka saya dibantai dia. Jujur itu kali pertamanya saya. Ya bohong lu Bang. Wallahi Bang Ale. Masa iya perjaka dibantai dia, bukan sama sabun? Enggak kalau itu. Enggak kalau itu. Asli sama cewek. Asli sama cewek. Sama sabun. Enggak sama sekali. Oh, biasanya perjaka itu habisnya sama sabun loh. Enggak Bang Ale. Kagak lah Bang Ale, serius. Baru itu makanya saya bilang baru kali ini saya kenal perempuan sampai yang kayak begitu. Saya pacaran aja cuman ya jujur gini-gini terus kayak gitulah pokoknya. Sampai buat lari ke tangan itu enggak. Baru sama dia doang. Bener-bener polos banget lu Bang ya. Berarti. Bukannya polos bangsat juga kalau dibilang kayak gitu. Ya pengen melakukan hal seperti itu tapi takut. Ingat nggak? Jadi kayak saya tuh masih mikir konsekuensinya. Takut cewek itu hamil apa kayak gimana. Terus kalau saya nyolok itu nggak mungkin Bang Ale. Serius. Nyoloknya saya tuh pas ketika kenal dia. Sering melakukan esek-esek pas lagi butuh, dia lagi menstruasi. Saya mau lariin kemana dong? Mau nggak mau saya menggunakan attack 10 tangan dengan kekuatan 10 tangan ya kan? Tuh agak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak tahu keluarnya di angka berapa kayak gitu. Ya terus si perempuan itu sampai sekarang balik lagi sih ke dunianya dia, dunia malamnya dia. Ya itu makanya saya bilang kenapa kadang dia masih sering chat saya, karena dia setiap punya laki tuh nggak beres. Selalu melakukan yang seperti itu. Nah, tapi dari dia itu dulu ada kejadian yang mungkin sampai sekarang saya nggak lupain. Sempat saya jadi orang yang punya duit.
kemana-mana segalanya tuh berkecukupan. Saya jadi dikenal sama satu perempuan, ya mungkin udah ibu-ibu lah. Kalau bisa dibilang TG. Oke. Kita bilangnya si Tante G ini. Si Tante G ini dia gimana bang? Sama saya tuh perilakunya baik banget. Lembut gitu kan, nggak pernah kayak dia gitu, apa-apa serba marah. Terus ketika saya ketemu sama dia di hotel salah satu di Bekasi, itu sama kejadiannya. Kita kenal cuman akrab dikit aja, tiba-tiba kita ngelakuin hal yang kayak gitu. Tapi dia lebih parah Bang Ali. Lebih parahnya lagi karena saya memang ketika melakukan hal yang seperti itu harus ngejilat bawahnya dia. Saya kan jijik dong. Saya kan jijik. Wah, nggak mau nih kayak gini. Cuma saya paksakan karena apa? Ketika ketemu dia tuh saya dikasih duit 500.000. Dibeliin handphone. Terus kayak kayak saya servis motor, kayak apa semua pokoknya dia yang ngurus lah. Main tuh sempat tampil berapa 6 bulan gitu, pas ketahuan sama si N ini, saya dicekal. Jangan main lagi sama si Tante G. Karena apa? Dia ini orangnya psikopat. Psikopatnya itu jadi ketika kita udah nggak sama dia, diminta lagi barangnya. Yang udah dikasih. Tapi kalau misalnya barang itu nggak ada, dia minta nyawa kita, katanya. Dari situ saya berhentiin kan, saya nggak mau lah. Karena apa? Kalau pikir saya jangka panjang, ini aja 6 bulan saya pacaran sama dia gini. Terus kalau misalnya dia ngeluarin duit sekian, otomatis saya gantinya banyak. Saya berhenti lah, saya bilang, saya udah nggak mau tante, saya mau nikah, saya udah punya pacar. Ya udahlah, pokoknya jangan sampai kamu tuh putus dari saya. Saya mau sama kamu. Wah, tiap hari teror Bang Le. Tiap hari. Untungnya apa? Uang yang dari dia itu nggak pernah saya terima. Jadi saya terima esek-eseknya doang. Jadi setiap hari tuh esek-esekan tuh kadang-kadang sama 2 cewek. Kadang sama si N, sama si Tante G itu. Ya udah dari situ saya memikirkan, wah, gue harus berhenti nih. Karena jujur Bang Ale, ketika kita, ya gimana ya, kita itu berhubungan badan sama orang yang bener-bener kita nggak sayang tuh rasanya beda. Dan udah gitu, ketika kita habis melakukan seks, biasanya nih, mohon maaf, kita tuh ngerasa gatal di daerah kelamin kita. Saya tuh ngerasain Bang Ale, kok kenapa ya gue kalau habis main tiba-tiba gatal. Di daerah vital saya tuh gatal. Saya rendem tuh Bang Ale. Itu airnya jadi butek, jadi kotor. Rendam pakai air panas. Air hangat. Hangat. Kalau pakai air panas matang telur saya. Kalau pakai air panas telur saya matang. Ya, saya rendem tiba-tiba jadi butek Bang Ale. Nah, saya berhentilah sehari. Saya compare nih ceritanya. Sehari saya nggak main. Wah, enak nih. Nggak kenapa-napa lagi. Saya habis main. Begitu lagi Bang Ale. Padahal udah saya cuci bersih pakai sabun. Pokoknya udah segala inilah, nggak pakai resikvi ya. Resikvi kan beda lagi kalau itu. Nah, abis main memang nggak langsung cuci? Langsung dicuci. Oke. Langsung dicuci. Tapi kan gini. Ya mohon maaf ya. Jadi ngebahasnya kayak gini. Ketika kita main ya, mungkin karena dia udah hipersek parah gitu kan. Dia udah klimaks. Itu tuh kayak ada pipisnya dia langsung mengenai al vital kita. Kalau bahasa anak sekarang apa squirting gitu modelnya. Gitu. Seret, anget tuh Bang Ale sampai ke biji-biji. Ya kan? Iya, anget tuh. Wah, tapi abis dari situ kepala tuh gatel Bang Ale. Kepala kelamin saya tuh gatel. Kayak ada gremet-gremet gitu, kayak kena kremi atau kayak gimana, kalau kata orang kan gatel gitu. Saya coba cuci. Habis saya cuci, saya rendam kan pakai air hangat. Itu bener-bener air butak. Makanya saya pikir selama ini kok teman-teman saya bisa gitu loh. Main sama perempuan yang bener-bener dia bisa bayar sekian, harga sekian, terus tiba-tiba dibilang ini enak nih, ketagihan kayak gitu. Dari situlah saya berhenti Bang Ale. Sempat berhenti ya lama lah sebelum kenal pacar gitu. Tapi semenjak kenal itu juga saya pacaran jadi pengen begitu terus. Ya gitu ya. Itu dampak buruknya. Nah, balik lagi ke anak saya nih. Saya kan nggak tahu nih. Ini anak siapa? Dia bilang gini, ya ini anak kamu. Karena selama saya melakukan hal yang seperti itu, selalu pakai pengaman. Sedangkan malam itu yang kita lakukan itu, kamu lah yang buang di dalam. Tapi ini ambigu. Saya bilang gitu. Kenapa saya bilang ambigu?
Karena kamu udah hamil sebulan. Sedangkan kejadian itu 2 minggu yang lalu loh. Kok bisa? Bohong dong kalau kamu tuh misalnya melakukan itu tuh, istilahnya gimana? Nggak melakukan sama orang lain selain aku gitu. Akhirnya dia jujur. Iya sebenarnya ini tuh ya gimana ya? Anak rekan kerjanya dia. Oke. Jadi si perempuan ini mau ngedapetin saya Bang Ale. Mau ngedapetin saya ya dengan cara seperti itu karena dia janda mungkin dia. Dia bingung mau dapetin laki-laki lain, dia ngejebak lah saya. Memang kondisi waktu itu saya keuangan lumayan lah. Dia ngejebak saya dengan hal yang seperti itu. Dengan cara ya itu, pakai temennya itu yang security. Saya dijebak Bang Ale. Bahaya banget ini perempuan. Terus dia itu kayak gimana sampai sekarang sama saya itu sering ngabarin, ini anak lu nih, ini anak lu. Kayak saya kayak di dempit gitu, kayak dihimpit gitu sama dia gitu, kayak didesak. Ya mau kayak gimana ya, mungkin gini aja Bang Ale. Saya berpikir mungkin waktu itu pas gue buang kayaknya jadi kuping. Kayaknya jadi kuping atau hidung gitu ya kan. Karena saya lihat hidung sama ya kuping itu hampir sama saya. Ya segi badan juga, gestur badan juga sama. Ya udah deh, biar nggak pusing aja, gue kasih lo uang. Jadi saya ngasih uang tuh ya berapa ratus. Ini buat jajan. Ya udah deh, gini aja. Mulai sekarang kamu stop aja. Sekarang udah di stop sih. Karena apa? Si perempuan itu ya mungkin beberapa waktu lalu tuh kan udah jadi PSK. Nah jadi dia minta tanggung jawab sama si cowok yang ngambilin itu. Udah nikah. Sekarang dia udah menikah. Terus dia bilang, ya kamu ikhlas nggak aku nikah sama dia? Ya ikhlas-ikhlas aja. Cuman yang nggak diikhlaskan tuh karena perjaka saya tuh kena sama situ. Jadi rasa sayangnya tuh sampai sekarang masih ada. Oh. Iya Bang Alek. Saya orangnya ya nggak tahu, mungkin nggak semua orang atau cuma saya doang gitu kan. Ketika keperjakaan kita kena gitu sama dia, sama kayak perempuan kan. Perempuan kan kalau misalnya perawan dia udah kena atau kayak gimana gitu, ya otomatis kita nggak bisa ngelepas, dia nggak bisa lepas dari kita. Kata orang. Kalau kata kita kan nggak tahu. Kalau Bang Ale dulu perjakanya kenapa siapa Bang Ale? Itu sabun. Serius Bang Ale? Iya. Ya kan. Nah, makanya saya suka nggak percaya tuh kalau orang perjaka abisnya sama cewek gitu. Nggak percaya gitu. Soalnya kan kebanyakan keperjakaan seorang lelaki itu dia masa-masa pubertas itu kan pasti mencari sesuatu untuk mengeluarkan cairan ini nih. Iya betul. Otomatis kan karena usia masih belia, nggak punya uang segala macam, akhirnya ya udah mencoba dicokil itu tadi. Iya. Kalau saya sih enggak Bang Ale. Ketika lagi pengen nih. Sama sambil nonton bokep. Itu sih paling penyakit, ngumpulin temen di rumah ya kan. Rumah sepi tapi sendal di mana-mana. Wah itu bajinguk banget itu. Kalau saya lebih larinya ke sana Bang Ale, maksudnya pernah sih gitu, maksudnya nonton bareng sama teman-teman nobar gitu. Tapi nggak sebodoh mereka sampai ngicelik di depan saya. Kayak gimana? Saya kan temennya juga risih kan. Oh sampai ngicelik di depan? Bener, ngapain saya bohong. Sampai BH emaknya diambil dicium-ciumin gitu. Apa kayak gimana, emaknya masih montok-montok banget. Udah deh, kalau saya pengen itu lebih larinya kayak gimana ya? Aku main PS deh gitu Bang Ale. Bohong lah, maksudnya kalau saya nggak pengen, ada rasa pengen kayak gitu, pengen nyoba, tapi kata teman saya jangan, ntar keluarnya capek sakit gitu. Tapi saya nggak munafik juga, sekali sih pernah gitu, tapi kan bukan ngirain perjakaan juga kalau cuma sekali, kan nggak langsung ke wadahnya. Yang menurut saya menghilangkan perjakanya itu yang langsung ke wadahnya gitu Bang Ali, bukan dengan tangan. Oh berarti kamu dengan tangan itu masih perjaka ya? Iya, kalau dengan tangan itu masih perjaka karena tidak merubah kepala. Bener, kalau yang itu apa? Sorry, saya bilang itu kenapa masih perjaka karena tidak merubah kepala. Ketika kita udah berhubungan ya sama wadahnya, itu kepalanya si Imron itu akan berubah gitu. Ya asli ya, berarti nggak dibohongin sama masih warna pinky gitu Bang Ale. Tapi kalau kita udah di wadahnya biasanya agak kehitaman dan mulutnya agak menyon gitu, jelek. Gitu Bang Ale. Sampai Tapi ngomong-ngomong Bang Joninya Bang Ale siapa namanya?
Saya namanya Kiclik. Ada sih? Nggak ada. Masa sih Bang Ale bohong? Laki-laki pasti ada lah. Nggak ada namanya. Masa sih? Unyu paling. Namanya si Unyu. Bahaya banget. Namanya si Unyu. Gokil. Tuh masih sama Bang Andre punya gak tuh kira-kira tuh nama itu? Aduh. Nah, kalau Bang Bolot sendiri namanya apa, Bang? Imron. Imron. Ada singkatannya itu? Ada. I-nya iniku, M-nya milikmu, R-nya rasanya, O-nya N-nya nikmat. Oh. ini milikku rasanya nikmat gitu Bang Ale. Gitu. Iya. Banyak kan kalau yang orang-orang yang pacaran itu namanya Joni ya. Ya, Joni. Joni gitu. Oke. Nah, diameter berapa? Ya tau lah kalau gesturnya orang gemuk ya kan. Otomatis kan orang bilang, wah badan lu gemuk. Pasti kecil lah. Saya jawabnya gini, iya gue emang kecil barang gue. Coba kalau mandi kinjek-kinjek. Lu ukur sendiri deh tuh kalau sampai kinjek-kinjek. Nah, oke, kita lanjut lagi Bang ya. Okay. Dan apa tadi hanya sekedar hiburan aja ya teman-teman ya. Nah, ini untuk si anaknya berarti ikut istri ya? Ikut istri. Istri apa namanya? Istri apa? Iya, saya nganggap dia sih istri. Gitu, istri pertama lah. Karena ketika saya nikah sama istri yang kedua, saya bilang dulu saya punya istri, punya anak, tapi dia nggak mau nikah sama saya juga, gitu karena dia fokus sama kerjaannya dia. Itu nyari duitnya masih free sex kayak gitu. Okay. Masih bergonta-ganti. Iya. Sampai sekarang atau sekarang udah masih tahu kabarnya? Sekarang itu ya kemarin tuh hampir 2 minggu yang lalu dia ngabarin tuh mau nikah sama si laki-laki yang ngamilin dia itu, yang teman kerjanya itu. Dia cerita mau saya sampai nangis-nangis ya karena ya mungkin dia juga punya rasa sayang kali sama cowok itu. Yang jelas ya dia lebih ganteng sih si cowok itu. Kalau saya kan kayak cetakan kue rangi. Lebih ganteng, putih, bersih gitu. Saya belum dimandiin aja nih. Kalau dimandiin gimana? Sama aja. Kan? Gak ada ganteng kepisan. Cuma bedanya orang yang belum mandi sama yang udah mandi itu bedanya itu cuma wangi sama enggak doang. Sama seger. Iya. Itu. Oke. Nah sekarang setelah kisahnya Bang Bolot ini sama si PSK ini ya, iya. Itu udah kelar kan? Udah selesai. Udah nggak ada permasalahan lagi. Iya. Terus Bang Bolot juga pasti menjalani kehidupan layaknya seorang yang apa adanya gitu. Iya. Selanjutnya Bang Bolot menemukan belahan jiwa lagi itu pas kapan? Ketemunya lagi tuh, ya sebenarnya saya gonta-ganti cewek sih Bang Ale. Ya karena notabene anak band tau lah. Oke. Anak pang dan dia jadi anak band juga, otomatis banyak kenalan cewek. Ya pacaran ya paling berapa bulan putus. Nah yang seriusnya itu yang waktu itu saya cerita judi online di Bang Ale itu 2018 saya baru nikah. Oh, itu baru nikah. Itu baru nikah. Cewek yang bener-bener ya gimana ya, saya anggapnya paling saya sayang tapi ngatanya bangsat juga. Gitu. Oke. Nah, terus akhirnya pernikahan itu juga nggak berlangsung lama. Nggak berlangsung lama, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Pisah lagi. Dan setelah itu Bang Bolot nggak mencari lagi? Mencari, ada beberapa cuman nggak serak aja. Oh belum ya? Belum sama sekali sampai sekarang. Berarti sampai sekarang belum menemukan tambatan hati? Kalau yang sekarang udah ada. Hah? Udah ada. Udah ada? Udah nikah lagi? Enggak, belum nikah lah. Oh udah pacar ya? Pacar, udah sekamar gitu udah. Enggak, pacaran, sering masuk kamar bangunin tidur gitu. Oh. Gitu udah ada. Untuk jenjang keseriusan? Insya Allah. Ini udah serius kalau sama ini ya? Udah serius. Janda juga anak 1. Oh, jadi pas ya Bang Bolot janda anak 1,5 ya kan? Yang 1 kan anak kandung ya. Yang setengahnya lagi ini kupingnya doang. Ya kan nyumbang kuping ya? Ya sebenarnya anak saya kalau dihitung-hitung 4. Yang mana? Yang 2? Mohon maaf, yang 1 ya cerita masa lalu kelam saya. Yang saya bilang saya nikah sama pocong. Oh. Saya kan punya anak juga. Oke. Nah itu saya iya. anak pertama. Yang kedua nih yang dari PSK itu.
Nah yang ketiga itu anak dari istri saya. Nah yang keempat ini ya anak yang saya buang sih di kamar mandi gitu. Itu mah banyak bang. Itu banyak pastinya udah nggak kehitung lah. Udah jutaan kayaknya udah teriak bapak. Kalau itu kalau hanya cowok sih yang mengerti, tahu ya. lah iya. Nah, terus rencana kapan jadinya bang buat dilegalin biar nggak bikin dosa terus? Kalau saya sih nggak terlalu terburu-buru Bang Ale. Karena apa? Dari segi ekonomi ini masih butuh perjuangan. Tapi saya bilang sama dia, saya tanggung jawab. Gitu. Kalau misal pun kita mau komit buat kedepannya, ya lebih bagus. Tapi kan, ya kita mikirnya dari ekonomi lah. Kalau saya belum bisa mencukupi kamu, saya nggak berani. Karena saya pernah gagal sekali. Setelah gagal sekali itu saya punya rasa trauma. Oke. Semuanya kan lari sama faktor ekonomi sih Bang Ale. Betul. Tahu sendirilah kalau kita pulang misalnya nggak bawa uang atau kita nggak kerja, istri ngomel-ngomel lah. Saya nggak mau punya hal seperti itu lagi. Jadi lebih baik ketika gue nikah lagi, ya gue nggak mau lah dibilang mapan. Tapi gue orang yang berkecukupan dan bahagia. Udah gitu aja. Nggak mau lebih-lebih gitu Bang Ale. Oke. Nah, terus dari sekian banyak cerita Bang Bolot ini kan waktu yang sama istri yang asli itu berarti ini dapatnya bukan janda ya? Janda? Enggak, dapatnya itu ya dari saya awal ya. Perawannya. Okay, perawan ya berarti ya. Dan Bang Bolot juga masih penjaga. Enggak. Ya. Oke, berarti kan taruh belum berumah tangga masing-masing ya, single semua ya jadi betul. nikah. Nah, terus yang sekarang ini berarti janda ketemu duda gitu kan. Janda nah, ini pertanyaan saya gini, Bang. Bang Bolot ini lebih sukanya itu yang janda atau perawan? Perawan atau janda? Saya orangnya nggak memilah, tapi saya lebih ini sih lebih mengenang kisah sih Bang Ale. Saya dapat janda ini juga ya karena memang ada cerita juga di balik saya kenapa bisa sama dia. Oke. Gitu. Jadi dia ini saya kenal nih udah 10 tahun. Waktu saya kerja sebagai office boy di salah satu mall di Bekasi. Cuma saya nggak pernah ngerespon dia. Jadi mengacuhkan. Jadi masa bodoh lah. Dia tuh suka banget nih sama saya. Dan saya juga suka sama dia. Jadi jatuhnya kayak saling cinta cuman nggak mau saling mengungkapkan gitu Bang Ale. Oke. Ketika masih bujangnya. Dan saya tuh sama dia tuh kenapa nggak mau jadiin dia pacar? Padahal dia selalu ngerespon. Pengen pacaran sama saya nggak pernah mau. Karena cuma satu yang saya ucapin dalam hati. Gue nggak mau nyakitin lo. Gue bangsat. Gue masih suka gonta-ganti cewek. Maksudnya sering ganti-ganti pacar lah. Jadi terjarak berapa bulan udah punya cewek lagi. Jarak berapa bulan udah punya cewek lagi. Nah akhirnya dia tuh saya pertemukan sama salah satu teman saya sih. Teman tongkrongan saya waktu saya kerja di daerah Harapan Indah. Saya pikir dia nggak pacaran, hamil lah. Dia duluan yang hamil. Di tahun 2017 masih ketemu itu sama saya masih ketemu. Dia hamil 7 bulan, ketemu sama saya usap tuh perut anaknya. Wallahi Bang Le, saya ngomong kayak gini. Ntar kalau udah gede sama papa ya. Apaan sih kata dia begitu, ntar sama papa kalau udah gede. Udah tuh. Saya dari 2017 tuh gak pernah ketemu sama dia ceritanya. Ketemunya itu di tahun 2022. Di bulan Agustus. Datang dari mimpi. Nanti kamu bakalan ketemu lagi sama perempuan yang mempunyai sesuatu di dadanya. Payudara. Dari mimpi. Oke. Langsung dong saya berkepikiran. Oh ada satu perempuan. Dan kebetulan memang saya udah pernah nyobain dan saya tahu tata letaknya di mana. Oke. Saya kontak lah dia, saya cari tuh sosial medianya dia, dari FB-nya dia, dari IG-nya dia, dari yang lain lah. Nggak ketemu, akhirnya ketemu di FB. Saya inbox dia, saya ngechat dia, dan nggak taunya kita dalam kondisi yang sama. Dia ditinggalkan sama suaminya, saya ditinggalkan sama istrinya. Sama istri saya istrinya. Jadi kita tuh sama-sama udah single.
Akhirnya ya kita coba ngejalanin, cuma sebagai teman doang awal mulanya, tapi saling sayang karena dulu dia itu jatuhnya ya adik-adikan saya. Makanya saya nggak mau nyakitin dia gitu, karena waktu itu usianya dia masih ya di bawah saya lah, kelahiran 95 atau 96, saya 91. Saya nganggap dia adik aja udah gitu, adik tapi mesra. Nah, akhirnya beberapa bulan saya kenal sama dia ini, karena memang dia pisah sama si almarhum suaminya ini bener-bener belum pisah secara agama. Akhirnya 5 bulan suaminya meninggal di bulan November tuh nggak salah. Dari situlah kita menetapkan untuk jalanin bareng aja, hidup senang aja, jangan saling nyakitin. Kalau emang ada trouble apa-apa kita saling komitmen aja. Itu sih Bang Ale. Makanya sampai sekarang saya ngejalanin. Udah hampir setahun lebih. Dari 2022 itu. Oh, setahun lebih. Udah cukup lama Bang. Iya. Saya belum berani ngambil buat komitmen karena keuangan saya masih kasihan. Ya masih gitulah. Iya, masih naik turun Bang Ale. Iya, seharusnya lo waktu itu fokusin di circle gaib Bang. Siapa tahu kan. Iya kan. Karena itu kan gak fokus loh. Bukan gak fokus Bang Ale. Jadi gini, kenapa circle gaib itu mati? Saya itu selalu dapat undangan dari orang Bang Ale. Saya kerja di perusahaan ini aja saya dipercaya sama orang. Karena kebiasaan saya itu untuk ya kayak buat ngebersihin lokasi, tiba-tiba orang itu senang, udah lu kerja aja sama gua. Ngapain lu nge-YouTube nggak ada hasilnya? Dia ngomong kayak gitu. Tapi saya pikir, saya nggak mikir ke sana ya. Saya mikir gini, gue kerja dulu nih buat modal YouTube. Gitu loh Bang Ale ya kan. Karena kalau kita ngejalanin aja nggak ada modal. Contoh kayak Bang Ale bilang, saya aja awal mula dari handphone. Ya iya, maksudnya kalau Bang Ale awal mula dari handphone itu karena rezeki orang masing-masing. Iya, betul. Bener nggak? Makanya saya nggak mau ngambil lu sombong atau kayak gimana gitu. Saya nggak mau ngomong kayak gitu. Karena memang semua tuh pasti ada perjuangannya gitu Bang Ale. Butuh modal lah. Bohong kalau nggak keluar modal. Keripik kue bolu pikai dulu. Iya Gitu. memang sih, emang semua harus punya modal. Iya, harus ada dan modal. harus punya target. Betul. Gitu. Jadi kalau nggak punya modal, nggak punya target, yang nggak diimbangi sama target juga, Iya. ya nggak bakal jalan. Iya, kira mati kayak circle gaib itu. Sedih banget. Turut berduka cita Bang. Iya, insya Allah bangkit kembali Bang Ale. Amin. Amin. Saya doakan Bang. Amin. Ya biar kita sesama konten kreator ini terus saling support lah Bang gitu Siap, ya. Bang Ale. Ya biar gimana caranya nih, saya sering mantau juga kan circle gaib udah berapa tahun nih kayaknya nggak ada upload dan kenapa ini gitu. Soalnya kan kalau logaritma YouTube itu kan kalau kita nggak upload ya udah. Iya, berantakan viewersnya langsung. Ya. Langsung mulai dari nol. Nol lagi. Iya. Oke, Bang Bolot, terakhir mungkin Bang Bolot ada yang mau disampaikan lagi, khususnya mungkin kalau ada pesan-pesan untuk PSK atau apa gitu Bang, silakan. Ya intinya kalau misalnya sih untuk menasehati para PSK itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Karena memang itu lebih kebutuhan finansial mereka. Itu. Tapi saya cuma mau nyaranin buat teman-teman yang sampai sekarang masih, bukan saya mau matiin rezeki orang-orang yang open BO atau kayak gimana gitu Bang Ale. Saya berharap sih mereka berhenti, karena apa, hal-hal seperti itu tuh ya gampang banget jadi penyakit ya. Contoh kayak penyakit spilis kayak gitu. Saya hampir mendekati waktu itu. Ya karena saya sering ngerasain gatal ya. Saya berharap sih teman-teman ya berhentilah, mencoba hidup lebih sehat. Itu aja Bang Ale. Oke. Dan kalaupun memang keadaan yang membuat kita Genting. genting nggak bisa keluar dari zona itu, Iya. pakailah pengaman mungkin. Iya. Gitu. Sabun. Maksudnya kondom atau apa gitu. Bang. Ya kan kalau misalnya nggak ada wadahnya bingung juga. Masa pakai kondom pakai coli pakai kondom apa enak? Jajalin Bang Ale. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng narasumber kita Bang Bolot dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang mau cerita langsung di studio Ale Jejak Backpacker, teman-teman juga bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Bolon, terima kasih buat sama-sama Bang Ale, buat curhatan hatinya. Next kita cerita-cerita lagi yang lebih seru ya. Kayaknya masih banyak nih. Banyak sebenarnya. Iya, skandal-skandal. Sampai jumpa.